Jalan ke Parigi cari durian, jangan lupa membeli matoa. Kebersihan bagian dari iman, jadikan keluarga sehat dan bahagia. Mengapa kebersihan itu penting dalam keluarga dan bagaimana kita mempraktekannya? Kita akan membahasnya di sini dalam program Kapas. Keluarga Allah pasti akan ke surga. Salah satu penunjang keluarga bahagia adalah kesehatan. Nah, mewujudkan keluarga yang sehat itu harus dimulai dari menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal kita. Rumah yang bersih tidak hanya memberikan tampilan yang rapi, tetapi juga menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi penghuninya. Selain itu, menjaga kebersihan rumah adalah langkah penting untuk mengurangi resiko penyakit, meningkatkan suasana hati, dan membuat aktivitas sehari-hari lebih efisien. Intinya, kebersihan keluarga sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keharmonisan hidup bersama, dan ini merupakan tanggung jawab setiap anggota keluarga. Kebersihan dalam keluarga meliputi yang pertama, kebersihan lingkungan rumah seperti menjaga kebersihan lantai, dinding, dan juga langit-langit rumah. Membersihkan kamar tidur, dapur, kamar mandi, dan ruang tamu secara rutin. Kemudian membuang sampah pada tempatnya dan secara teratur. Setelah itu, menghindari penumpukan barang-barang yang tidak perlu. Yang kedua, kebersihan peralatan rumah tangga, yaitu dengan cara mencuci peralatan makan dan masak setiap kali habis digunakan. Kemudian menjaga kulkas tetap bersih dan bebas dari makanan yang basi. Setelah itu, membersihkan alat-alat elektronik dan perabot secara berkala dari debu. Yang ketiga, kebersihan pribadi anggota keluarga, yaitu mandi secara rutin, mencuci tangan sebelum makan dan setelah dari toilet, kemudian mengganti pakaian secara teratur, dan menjaga kebersihan kuku, rambut, serta gigi. Yang keempat, kebersihan makanan dan minuman, yaitu memasak makanan dengan cara yang higienis, kemudian menyimpan makanan dengan cara yang baik agar tidak mudah basi dan terkontaminasi, serta menggunakan air bersih untuk memasak dan minum. Yang kelima, kebersihan lingkungan sekitar rumah, membersihkan selokan agar tidak tersumbat, menjaga halaman tetap rapi dan bebas dari kotoran atau genangan air, serta mencegah berkembangnya nyamuk, lalat, dan hama pembawa virus dan bakteri lainnya. Berikut adalah beberapa dampak positif kebersihan dalam keluarga, yaitu yang pertama, bermanfaat bagi kesehatan anggota keluarga. Lingkungan yang bersih tentunya mencegah berkembangnya kuman, bakteri, virus, dan hama seperti tikus, nyamuk, sehingga mengurangi resiko terkena penyakit seperti diare, demam berdarah, infeksi kulit, gangguan pernafasan, dan lain sebagainya. Yang kedua, memberi dampak positif terhadap kesehatan mental dan emosional keluarga. Menurut penelitian, rumah yang bersih dan rapi memberikan rasa tenang dan nyaman sehingga bisa meningkatkan suasana hati dan mengurangi rasa jengkel, stres, atau gelisah. Yang ketiga, secara tidak langsung kebersihan meningkatkan keharmonisan keluarga. Anggota keluarga menjadi lebih betah di rumah, lebih nyaman berkumpul bersama, sehingga mempererat ikatan keluarga dan mempromosikan rasa saling peduli antara satu sama lain, apalagi saat semua anggota keluarga merasakan tanggung jawab untuk ikut serta menjaga kebersihan. Yang keempat, menanamkan nilai disiplin dan tanggung jawab. Anak-anak akan belajar menjaga kebersihan sejak kecil sehingga terbentuk karakter yang rapi, disiplin, dan peduli terhadap lingkungan. Kebersihan bisa menjadi bagian dari pendidikan karakter yang ada di rumah. Yang kelima, kebersihan keluarga berdampak positif juga bagi kehidupan sosial keluarga. Lingkungan rumah yang bersih membuat rumah terasa lebih luas, segar, nyaman, dan membuat keluarga lebih siap menerima tamu kapan saja tanpa ada rasa malu. Yang keenam, kebersihan keluarga juga berdampak positif bagi kehidupan ekonomi keluarga. Karena kebersihan meningkatkan kesehatan dan mencegah penyakit bagi anggota keluarga, maka secara tidak langsung akan mengurangi biaya berobat dan mencegah pengeluaran yang tidak terduga akibat sakit penyakit. Pertanyaannya sekarang ialah, mengapa masih banyak keluarga yang mengabaikan pentingnya kebersihan keluarga khususnya di lingkungan rumah dan tempat tinggal? Yang pertama adalah karena kurangnya kesadaran atau pengetahuan. Banyak keluarga yang belum menyadari pentingnya kebersihan untuk kesehatan dan kenyamanan atau kurangnya pengetahuan tentang cara menjaga kebersihan yang benar. Yang kedua, karena gaya hidup yang sibuk. Misalnya kedua orang tua bekerja sehingga rumah sering ditinggalkan dan waktu untuk bersih-bersih terbatas, atau aktivitas sehari-hari yang padat yang membuat urusan kebersihan dianggap kurang prioritas. Yang ketiga, karena adanya kebiasaan yang buruk.
Tidak dapat dipungkiri bahwa sebagian orang atau keluarga memiliki kebiasaan tidak peduli bila rumah berantakan atau malas sehingga menunda-nunda melakukan bersih-bersih. Alhasil, orang tua juga tidak terbiasa mengajarkan anak-anak untuk ikut menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar. Yang keempat, adanya faktor ekonomi. Adanya keterbatasan finansial membuat keluarga sulit membeli peralatan kebersihan atau memperbaiki rumah yang rusak dan kotor, atau memang tinggal di lingkungan yang kumuh atau padat penduduk sehingga sulit menjaga kebersihan. Yang kelima, lingkungan yang tidak mendukung. Ini adalah faktor eksternal, misalnya tinggal di sekitar lingkungan yang tidak bersih sehingga walaupun sudah membersihkan rumah, kotoran dari luar tetap akan masuk ke dalam rumah. Atau tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang baik dari pemerintah setempat. Kemudian, karena kurangnya peran dan pembagian tugas di rumah, semua beban kebersihan dibebankan pada satu orang, misalnya kepada ibu atau ayah saja, sehingga tidak tertangani dengan maksimal. Kemudian, tidak ada kerjasama juga antara anggota keluarga untuk menjaga kebersihan bersama. Nah, keadaan seperti ini tentu akan membawa dampak negatif seperti anak-anak dan anggota keluarga akan mudah terserang penyakit. Yang berikutnya, lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak sehat. Dan ujung-ujungnya bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena suasana rumah yang tidak menyenangkan lagi. Kalau begitu, langkah apa yang harus dilakukan agar kebersihan keluarga bisa dipraktekkan dan setiap anggota keluarga boleh terlibat di dalamnya? Yang pertama, memberi contoh yang nyata atau teladan. Ini merupakan tanggung jawab orang tua. Orang tua harus menjadi contoh dengan rutin membersihkan rumah, mencuci tangan, dan menjaga kebersihan secara pribadi, mulai dari diri sendiri dulu. Anak-anak lebih mudah meniru perbuatan daripada hanya mendengarkan nasihat saja. Yang kedua, membuat aturan kebersihan dalam rumah. Tetapkan aturan sederhana, misalnya cuci tangan sebelum makan, buang sampah pada tempatnya, rapikan tempat tidur setiap pagi, dan tempelkan aturan tertulis di tempat yang mudah terlihat seperti di dapur atau di dalam ruang keluarga. Yang ketiga, membagi tugas rumah tangga. Buat jadwal kebersihan harian atau mingguan untuk seluruh anggota keluarga, kemudian sesuaikan tugas dengan usia, misalnya anak kecil bisa menyapu atau merapikan mainan mereka. Yang keempat, mengajak anak terlibat sejak dini untuk menjaga kebersihan. Libatkan anak-anak dalam kegiatan bersih-bersih dengan cara yang menyenangkan. Gunakan lagu, permainan, atau sistem memberikan reward agar mereka bersemangat dalam kegiatan bersih-bersih. Yang kelima, memberikan edukasi tentang manfaat kebersihan. Jelaskan dampak positif kebersihan dan bahaya dari lingkungan yang kotor. Gunakan cerita, gambar, atau video edukatif agar lebih mudah dipahami. Yang keenam, menyediakan fasilitas kebersihan yang cukup. Sediakan tempat sampah di setiap ruangan, pastikan ada sabun, sikat, kain lap, dan alat kebersihan lainnya di tempat yang mudah diakses. Yang ketujuh, membiasakan rutinitas harian. Jadwalkan waktu khusus untuk bersih-bersih seperti pagi hari sebelum aktivitas atau sore hari. Konsistensi penting agar menjadi kebiasaan. Yang kedelapan, berikan apresiasi dan dukungan. Beri pujian saat anak atau anggota keluarga lain menjaga kebersihan. Ucapan sederhana seperti terima kasih sudah bantu bersih-bersih itu sangat berarti. Yang kesembilan, lakukan evaluasi berkala. Ajak keluarga berdiskusi apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu ditingkatkan, serta perbaiki aturan atau sistem yang kurang efektif. Yang kesepuluh, libatkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Ingatkan bahwa kebersihan adalah bagian dari keimanan dan ibadah, dan ini bisa memperkuat motivasi spiritual untuk menjaga kebersihan. Alkitab mengatakan dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan adalah bentuk penghormatan terhadap tubuh yang dikaruniai Allah. Kemudian 1 Korintus 14 ayat 40 katakan, tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Menjaga rumah bersih dan rapi mencerminkan hidup yang tertib dan berkenan kepada Tuhan. Sebagai kesimpulan, kebersihan keluarga sangatlah penting karena berpengaruh langsung terhadap kesehatan, kenyamanan, dan keharmonisan hidup bersama. Kebersihan dalam keluarga itu merujuk pada upaya menjaga lingkungan tempat tinggal agar tetap bersih, sehat, dan nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Kebersihan ini mencakup berbagai aspek, baik dari segi fisik maupun kebiasaan sehari-hari. Dan yang lebih penting lagi adalah bahwa kebersihan merupakan bagian dari pengamalan iman kepada Tuhan. Kebersihan, kerapian, dan keteraturan sangat diperlukan untuk pengelolaan rumah tangga yang baik, sehat,
dan bahagia. Demikianlah pembahasan kita kali ini, dan bila sahabat Kapas merasa diberkati, jangan lupa untuk like dan komen, serta bagikan tayangan ini supaya semakin banyak orang lagi yang diberkati. Tuhan Yesus memberkati dan salam Kapas.